Sirah Nabawiyah, karya Syekh Sofi Rohman Al-Mubarakfuri, yang judul aslinya adalah Ar-Rohiqul Mahtum. Ini adalah pertemuan ke-6, kita langsung masuk ke halaman 148. Menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 dari Nubuwah, tepatnya pada akhir bulan Juni atau awal bulan Juli tahun 619 Masehi. Rasulullah kembali ke Makkah, untuk memulai langkah baru menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu. Pertimbangan lain, karena musim haji sudah dekat, sehingga orang-orang menunaikan kewajiban haji, melibatkan diri dalam berbagai kepentingan. Maka beliau pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Beliau mendatangi setiap kabilah untuk menawarkan Islam dan menyeru mereka agar masuk Islam, seperti yang beliau lakukan sejak tahun ke-4 dari Nubuwah. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam. Az-Zuhri berkata, orang-orang yang pernah menyebutkan kepada kami nama-nama kabilah yang didatangi Rasulullah dan diseru masuk Islam adalah Bani Amir bin Soso'ah, Muharib bin Hasyafah, Fazarah, Gasan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nash, Bani Al-Baka, Kindah, Kal, Al-Harits bin Ka'ab, Uzrah, dan Hadrami. Namun tak seorang pun di antara mereka yang memenuhi seruan beliau. Kabilah-kabilah yang disebutkan Az-Zuhri ini bukan mereka yang ditawari Islam dalam 1 tahun atau 1 musim haji. Tetapi hal itu berselang sejak tahun ke-4 hingga musim haji terakhir sebelum hijrah. Usaha menawarkan Islam itu bisa disebutkan pada tahun keberapa dan kepada kabilah yang mana. Memang di sana ada beberapa kabilah yang dipastikan Al-Mansyirfuri ditawari Islam pada musim haji tahun ke-10. Adapun cara yang ditempuh beliau dalam menawarkan Islam itu, dan bagaimana penolakan mereka, telah digambarkan oleh Ibnu Ishaq sebagai berikut. 1. Bani Kalbi. Nabi datang sendiri ke perkampungan mereka, yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau menyeru mereka kepada Allah dan berhadapan langsung dengan mereka. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian." Namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. 2. Bani Hanifah. Beliau mendatangi mereka, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah dan beliau sendiri yang menawarkan kepada mereka. Namun tak seorang pun di antara orang-orang Arab yang lebih buruk penolakannya daripada penolakan mereka. 3. Bani Amir bin Soso'ah. Beliau mendatangi mereka dan menyeru mereka kepada Allah. Bayharah bin Firas, salah seorang pemuka mereka berkata, "Demi Allah, andai kata aku boleh menculik pemuda ini, tentu orang-orang Arab akan melahapnya." Kemudian dia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami berbayat kepadamu untuk mendukung agamamu? Kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu, apakah kami masih bisa mempunyai kedudukan sepeninggalmu?" Beliau menjawab, "Kedudukan itu hanya pada Allah. Dia meletakkannya menurut kehendaknya." Bayharah berkata, "Apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, toh kedudukan itu juga akan jatuh kepada selain kami. Jadi, kami tidak membutuhkan agamamu." Maka mereka semua menolak seruan beliau. Setelah pulang dari menunaikan haji, mereka bercerita kepada seorang tetua mereka yang tidak bisa berangkat ke Makkah karena usianya yang sudah lanjut. "Ada seseorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib menemui kami, yang mengaku sebagai nabi. Dia mengajak kami agar kami mau melindunginya, berdiri bersamanya dan pergi ke negeri kami bersamanya." Orang tua itu meletakkan kedua tangannya di atas kepala, lalu berkata, "Wahai Bani Amir, adakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal? Adakah seseorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi diri Fulan yang ada di tangannya, itu hanya dikatakan keturunan Ismail. Itu adalah suatu kebenaran. Mana pendapat yang dahulu pernah kalian kemukakan? Orang-orang yang beriman dari selain penduduk Makkah." Di samping Rasulullah menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, beliau juga menawarkan kepada pribadi dan individu-individu. Di antara mereka ada yang menolaknya secara baik-baik, ada pula beberapa orang yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Inilah sekilas gambaran mereka. 1. Suwaid bin Samit. Dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yasrib yang dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, syairnya, kehormatan, dan nasabnya. Dia datang ke Makkah untuk menunaikan haji dan umrah. Lalu Rasulullah mengajaknya masuk Islam. "Boleh jadi apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku," katanya. "Apa yang ada padamu?" tanya beliau. "Hikmah Luqman," jawabnya. "Coba tunjukkan padaku." Lalu Suwaid menunjukkannya. Setelah itu beliau bersabda, "Ini kata-kata yang baik. Namun apa yang ada padaku jauh lebih utama dari kata-kata itu. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku, petunjuk dan cahaya." Lalu beliau membacakan Al-Quran dan menyeru Suwaid agar masuk Islam. Setelah menyatakan masuk Islam, Suwaid berkata, "Ini adalah yang benar-benar bagus." Tapi tak lama setibanya di Yasrib, atau Madinah, dia terbunuh dalam perang Buats.
Adapun keislamannya terjadi pada awal tahun ke-11 dari nubuwah. 2. Iyas bin Mu'az. Dia seorang pemuda belia dari penduduk Yasrib, yang datang ke Makkah bersama rombongan utusan Aus, dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletus perang Buats pada permulaan tahun ke-11 dari nubuwah. Sebab bara permusuhan dan perselisihan antara kedua kabilah ini sewaktu-waktu siap meledak. Sementara jumlah penduduk Aus lebih sedikit daripada Khazraj. Tatkala mengetahui kedatangan mereka, beliau datang menghampiri mereka, dan bersabda, apakah kalian memiliki sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian bawa? Apa itu? Mereka balik bertanya, aku adalah Rasul Allah. Dia mengutusku kepada manusia, untuk menyeru mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya serta menurunkan Alkitab kepadaku. Setelah itu beliau menjelaskan Islam kepada mereka dan membacakan Al-Quran. Iyas bin Mu'az berkata, wahai kaumku, demi Allah ini lebih baik daripada yang ada pada kalian. Abul Haisar Anas bin Rafi, salah seorang yang ikut dalam rombongan itu memungut segenggam pasir, lalu dia taburkan di muka Iyas, seraya berkata, enyah kau. Demi Allah, kami datang bukan untuk urusan ini. Iyas hanya diam saja. Rasulullah bangkit dan mereka pulang ke Yasrib tanpa membawa hasil apa-apa dari rencana mereka menjalin persekutuan dengan pihak Quraisy. Setelah mereka tiba di Yasrib, dan sebelum Iyas meninggal dunia, dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bertasbih, hingga dia meninggal. Mereka meragukan bahwa dia telah masuk Islam. 3. Abu Dzar al-Ghifari. Dia termasuk penduduk di pinggiran Yasrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi telah menyebar di Yasrib yang dibawa oleh Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'az, kabar ini pun akhirnya juga sampai ke telinga Abu Dzar, yang dari sinilah sebab keislamannya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, Abu Dzar berkata, aku berasal dari Ghifar. Kami mendengar ada seorang laki-laki di Makkah yang mengaku sebagai Nabi. Lalu kukatakan kepada seorang saudaraku, pergilah dan temui orang itu, serta bicaralah dengannya. Lalu kembali lagi ke sini dan kabarkanlah kepadaku keadaannya. Maka saudaraku itu pun pergi dan setelah dirasa urusannya sudah cukup, dia pun kembali. Kabar apa yang engkau bawa? Tanyaku. Demi Allah, aku telah melihat seorang laki-laki yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, jawabnya. Kabar yang engkau sampaikan ini belum membuatku puas, kataku. Setelah itu aku mengambil kantong barang dan sebatang tongkat, lalu pergi menuju Makkah. Aku belum tahu sama sekali Nabi tersebut dan untuk menanyakan dirinya pun aku merasa riskan. Aku minum dari air Zam-Zam dan diam saja di masjid. Ali lewat di dekatku dan berkata, sepertinya dia orang asing. Memang aku orang asing, kataku. Kalau begitu ikutlah aku ke tempat penginapan. Katanya, maka aku mengikutinya. Karena dia tidak bertanya apa-apa kepadaku, aku pun juga tidak bertanya apa-apa serta tidak mengabarkan sesuatu pun kepadanya. Esok harinya aku pergi lagi ke masjid untuk bertanya tentang Nabi tersebut. Tapi tak seorang pun yang memberiku sedikit informasi kepadaku. Lalu Ali lewat lagi di dekatku, seraya berkata, apakah orang ini tidak tahu lagi jalan ke tempat penginapannya? Belum, jawabku. Kalau begitu ikutlah aku ke rumahku. Katanya, maka aku pun mengikutinya. Sebenarnya apa keperluanmu? Apa yang mendorongmu datang ke negeri ini? Ali bertanya, jika engkau bisa menjaga rahasiaku ini, aku akan mengatakannya, kataku. Aku akan melakukannya, katanya. Kami mendengar bahwa di sini muncul seseorang yang mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu kuutus saudaraku untuk menemui orang tersebut dan berbicara dengannya. Namun setelah kembali lagi kepadaku, berita yang dibawanya tidak membuatku puas. Maka aku ingin bertemu sendiri dengannya. Jika memang engkau sudah merasa mendapat petunjuk, maka wajahku saat ini sedang tertuju kepadanya. Jika aku masuk suatu rumah, ikut saja masuk. Jika aku melihat seseorang yang kupikir mengkhawatirkan keamanan dirimu, maka aku akan masuk ke kebun dan pura-pura membetulkan selopku. Sementara engkau bisa berjalan terus. Setelah dia beranjak, aku pun ikut beranjak, mengikuti di belakangnya, hingga akhirnya aku masuk ke tempat Nabi. Jelaskanlah Islam kepadaku, kataku kepada beliau. Beliau menjelaskannya kepadaku, dan seketika itu pula aku masuk Islam. Wahai Abu Dzar, rahasiakanlah keadaan ini dan pulanglah ke negerimu. Jika kabar kemenangan kami sudah sampai kepadamu, datanglah lagi ke sini, sabda beliau. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku benar-benar akan menampakkan keadaanku ini selagi aku masih di sini, kataku. Setelah itu aku pergi ke masjid, yang saat itu orang-orang Quraisy sedang berada di sana. Aku berteriak, wahai orang-orang Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Mereka berkata, kepunglah orang yang telah keluar dari agamanya ini. Seketika itu mereka mengepungku dan memukuliku agar aku mati. Al-Abbas yang melihat keadaanku langsung melindungiku dengan menelungkupkan badannya.
Setelah itu dia menghadapi mereka dan berkata, celakalah kalian yang hendak membantai seseorang dari Gifar. Padahal Gifar merupakan tempat kalian berdagang dan jalur yang kalian lewati. Akhirnya mereka melepasku. Esok harinya aku pergi ke masjid dan berbuat hal sama seperti kemarin. Mereka berkata, kepunglah orang yang telah keluar dari agamanya ini. Setelah itu mereka juga berbuat hal yang sama seperti kemarin. Lagi-lagi Al-Abbas yang melihat keadaanku berbuat seperti yang diperbuatnya kemarin. 4. Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia orang yang terpandang, penyair yang cerdas dan menjadi pemimpin kabilahnya, Daus. Kabilahnya sendiri memiliki kemiratan atau yang menyerupai bentuk kemiratan, mencakup beberapa wilayah di Yaman. Dia datang ke Makkah pada tahun ke-11 dari nubuwah. Sebelum tiba di Makkah, dia disambut sanak saudaranya di Makkah. Mereka rela mengeluarkan biaya berapapun untuk penyambutan yang meriah itu. Mereka berkata kepadanya, wahai Tufail, engkau sudah tiba di daerah kami. Sementara orang yang di tengah kami merintangi kehendak kami, memecah belah persatuan kami dan mencaci urusan kami. Perkataannya seperti sihir, mampu memisahkan antara laki-laki dan bapaknya, antara seseorang dan saudaranya, antara seseorang dan istrinya. Kami mengkhawatirkan dirimu dan kaummu, seperti yang menimpa kami. Maka janganlah sekali-kali engkau berbicara dengannya dan mendengar apapun darinya. Tufail menuturkan, demi Allah, mereka terus-menerus berkata seperti itu kepadaku, hingga aku memutuskan secara bulat untuk tidak mendengar apapun darinya dan tidak akan berbicara dengannya. Bahkan dalam perjalanan ke masjid, aku sempat menyumbat telingaku dengan kapas, agar aku tidak bisa mendengar apapun darinya. Setiba di masjid beliau berdiri salat di dekat Ka'bah. Aku berdiri di dekatnya, namun Allah menghendaki agar aku bisa mendengar sebagian kata-katanya. Maka aku bisa mendengar kata-kata yang baik. Aku berkata di dalam hati, demi ibuku yang telah melahirkanku dengan susah payah, demi Allah, aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menghalangiku untuk mendengar apa yang dikatakan orang ini? Jika memang kata-katanya itu baik, maka aku bisa menerimanya, dan jika buruk, aku bisa meninggalkannya begitu saja. Aku tetap diam seperti semula, dan tatkala beliau pulang, aku mengikutinya. Tatkala beliau masuk rumah, aku juga ikut masuk ke rumahnya. Ku sampaikan kisah kedatanganku dan bagaimana orang-orang yang selalu menakut-nakuti diriku. Bahkan ku ceritakan pula tindakanku yang menyumbat telingaku dengan kapas, dan akhirnya bisa kudengarkan sebagian kata-katanya. Lalu aku berkata kepada beliau, jelaskanlah urusanmu kepadaku. Maka beliau menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Demi Allah, tidak pernah kudengar kata-kata yang lebih bagus dari apa yang beliau katakan, tidak pernah kudapatkan urusan yang lebih adil dari itu. Seketika itu pula aku masuk Islam dan menyampaikan kesaksian yang benar. Kukatakan kepada beliau, aku adalah orang yang ditaati kaumku. Aku pun akan kembali menemui mereka dan mengajak mereka kepada Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar membuatkan bagiku sebuah bukti penguat. Maka beliau berdoa untukku. Adapun bukti penguatnya terjadi saat dia sudah mendekati kaumnya. Allah menampakkan cahaya yang memancar di wajahnya. Namun dia berkata, ya Allah, jangan jadikan cahaya ini di wajahku, karena aku khawatir mereka akan berkata, ini serupa dengannya. Lalu cahaya itu beralih ke cambuknya. Dia mengajak bapak dan istrinya untuk masuk Islam. Maka keduanya masuk Islam. Kaumnya tidak mau masuk Islam begitu saja, tetapi dia tetap telaten bersama mereka, hingga dia hijrah bersama 70 atau 80 keluarga dari kaumnya setelah Perang Al-Khandaq. Kemudian dia mendapat cobaan yang baik demi Islam, terbunuh sebagai seorang yang mati syahid pada Perang Al-Yamamah. 5. Dimat Al-Asdi. Dia berasal dari Azad Syanuah dari Yaman, dan biasa memberi pengobatan dengan cara menghembuskan angin. Dia tiba di Makkah dan mendengar orang-orang berkata, sesungguhnya Muhammad adalah orang gila. Dia berkata sendiri, aku akan menemui orang ini, siapa tahu Allah bisa menyembuhkan berkat pengobatanku. Setelah menemui beliau, dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya aku biasa mengobati dengan hembusan angin. Apakah engkau memerlukannya? Rasulullah bersabda kepadanya, sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Tolong ulangi lagi semua kata-katamu tadi. Katanya, maka beliau mengulanginya lagi hingga 3 kali. Dimat berkata, aku pernah mendengar ucapan tukang tenun, ucapan tukang sihir, dan para penyair. Namun aku belum pernah mendengar seperti kata-katamu ini. Sementara kami pun sudah menguasai kamus sedalam lautan. Berikanlah tanganmu, biar aku berbayat atas nama Islam. Maka Dimat berbayat menyatakan keislamannya. 6 orang dari penduduk Yasrib.
Pada musim haji tahun ke-11 dari nubuwah, tepatnya pada bulan Juli tahun 620 Masehi, dakwah Islam memperoleh benih-benih yang baik, dan secepat itu pula tumbuh menjadi pohon yang rindang. Di bawah lindungannya, orang-orang Muslim bisa melepaskan diri dari lembaran-lembaran kezaliman dan kesewenang-wenangan yang telah berjalan beberapa tahun. Ada satu langkah bijaksana yang dilakukan Rasulullah dalam menghadapi tindakan penduduk Makkah yang selalu mendustakan dan menghalang-halangi orang yang mengikuti jalan Allah, yaitu beliau menemui berbagai kabilah pada malam hari, sehingga tak seorang pun dari orang-orang musyrik Makkah yang bisa menghalang-halanginya. Suatu malam dengan ditemani Abu Bakar dan Ali, beliau keluar dan melewati perkampungan Zul dan Syaiban bin Salabah. Beliau menyampaikan Islam kepada mereka. Abu Bakar dan seseorang dari Zul mengadakan perdebatan yang cukup seru. Adapun Bani Syaiban memberikan jawaban yang tuntas, namun mereka masih menunda untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah melewati Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar beberapa orang yang sedang mengobrol. Maka beliau mendekati mereka. Ternyata mereka ada 6 orang dari pemuda Yasrib, yang semuanya berasal dari Khazraj, yaitu 1. As'ad bin Zurarah, dari Bani An-Najjar. 2. Auf bin Al-Harits bin Rifa'ah bin Afra, dari Bani An-Najjar. 3. Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, dari Bani Zuraik. 4. Qutbah bin Amir bin Hadidah, dari Bani Salamah. 5. Uqbah bin Amir bin Nabi, dari Bani Ubaid bin Ka'ab. 6. Jabir bin Abdullah bin Riyab, dari Bani Ubaid bin Ghanem. Untungnya mereka sudah pernah mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi Madinah, bahwa ada seorang nabi yang diutus pada masa ini, yang akan muncul dan mereka akan mengikutinya, sehingga mereka bisa memerangi Khazraj seperti peperangan yang menghancur leburkan kaum Ad dan Iram. Siapakah kalian ini? Tanya beliau setelah saling bertemu muka dengan mereka. Kami orang-orang dari Khazraj, jawab mereka. Sekutu orang-orang Yahudi. Tanya beliau. Benar, jawab mereka. Maukah kalian duduk-duduk agar bisa berbincang-bincang dengan kalian? Baiklah. Mereka pun duduk-duduk bersama beliau, lalu beliau menjelaskan hakikat Islam dan dakwahnya, mengajak mereka kepada Allah dan membacakan Al-Quran. Mereka berkata, demi Allah, kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar seorang nabi seperti apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, janganlah mereka mendahului kalian. Oleh karena itu segeralah memenuhi seruannya dan masuklah Islam. Mereka ini termasuk pemuda-pemuda Yasrib yang pandai. Setiap saat peperangan antar penduduk siap meluluh lantakkan, yang saat itu baranya masih tetap menyala. Maka mereka berharap dakwah beliau ini bisa menjadi sebab untuk meredakan peperangan. Mereka berkata, kami tidak akan membiarkan kaum kami dan kaum yang lain terus bermusuhan dan berbuat jahat. Semoga Allah menyatukan mereka dengan engkau. Kami akan menawarkan agama yang telah kami peluk ini. Jika Allah menyatukan mereka, maka tidak ada orang yang lebih mulia selain daripada diri engkau. Sekembalinya ke Madinah, mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana. Sehingga tidak ada satu rumah pun di Madinah melainkan sudah menyebut nama Rasulullah. Pada tahun ke-11 dari nubuwah itu, beliau menikahi Aisyah yang saat itu umurnya 6 tahun. Lalu beliau berkumpul dengannya di Madinah pada tahun pertama setelah hijrah, yang saat itu umurnya 9 tahun. Isra dan Miraj. Selagi Nabi berada dalam kondisi terjepit di perjalanan, antara keberhasilan dan tekanan, sementara bintang-bintang kecil berkelip-kelip nun jauh di atas sana, terjadilah peristiwa Isra dan Miraj. Ada perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu kejadiannya, yaitu sebagai berikut. 1. Isra terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan beliau dengan nubuwah. Ini menurut pendapat At-Tabari. 2. Isra terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Ini menurut An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 dari nubuwah. Ini merupakan pendapat Al-Alamah Al-Mansyirfuri. 4. Ada yang berpendapat, Isra terjadi 6 bulan sebelum hijrah, atau pada bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuwah. 5. Ada yang berpendapat, Isra terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuwah. 6. Ada yang berpendapat, Isra terjadi setahun sebelum hijrah, atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari nubuwah. 3 pendapat yang pertama tertolak. Dengan pertimbangan, karena Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari nubuwah. Sementara pada saat meninggalnya belum ada kewajiban salat 5 waktu. Juga tidak ada perbedaan pendapat, bahwa diwajibkannya salat 5 waktu pada malam Isra. Sedangkan 3 pendapat lainnya tidak ada satu pun yang menguatkannya. Hanya saja kandungan surat Al-Isra menunjukkan bahwa Isra itu terjadi pada masa-masa akhir. Para imam hadits meriwayatkan rincian peristiwa ini, yang kami paparkan secara singkat sebagai berikut. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih, Rasulullah diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dengan menaiki burak yang disertai Jibril,
lalu turun di sana dan salat mengimami para nabi yang lain. Sementara Burak diikat pada tali pintu masjid. Pada malam itu pula, dari Baitul Maqdis beliau naik ke langit dunia bersama Jibril. Jibril meminta izin agar dibukakan. Maka pintu langit dibukakan baginya. Di sana beliau melihat Adam, Bapa sekalian manusia. Beliau mengucapkan salam dan Adam menyambut kedatangan beliau, menjawab salam dan menetapkan nubuwah beliau. Allah memperlihatkan roh orang-orang yang mati syahid ada di sebelah kanan dan roh orang-orang yang sengsara ada di sebelah kiri. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin bagi beliau. Setelah dibukakan beliau melihat Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam di sana. Setelah bertemu beliau mengucapkan salam, dan mereka berdua menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Yusuf. Beliau mengucapkan salam dan Yusuf menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Kemudian naik lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Idris. Beliau mengucapkan salam dan Idris menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Harun bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Harun bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Kemudian naik lagi ke langit keenam. Di sana beliau melihat Musa bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Musa bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Ketika Nabi akan berlalu darinya, maka Musa menangis. "Mengapa engkau menangis?" ditanyakan kepadanya. Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku, yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak daripada umatku yang masuk ke sana." Kemudian naik lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau melihat Ibrahim. Beliau mengucapkan salam dan Ibrahim menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Kemudian beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik lagi ke Al-Baitul Ma'mur. Kemudian dibawa naik lagi untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa dan mendekat dengannya, hingga jaraknya tinggal sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan apa yang diwahyukan kepada hambanya. Allah mewajibkan kepada beliau salat 50 kali. Beliau kembali lagi hingga bertemu Musa. "Apa yang diperintahkan kepadamu?" tanya Musa. "Salat 50 kali," jawab beliau. "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya bagi umatmu," kata Musa. Beliau memandang ke arah Jibril, meminta pendapatnya. Maka Jibril mengisyaratkan, dengan berkata, "Itu benar, jika memang engkau menghendaki." Bersama Jibril beliau naik lagi hingga menghadap Allah yang Maha Perkasa, yang tetap berada di tempatnya. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam beberapa jalan. Jumlah salat itu dikurangi 10. Kemudian beliau turun hingga bertemu Musa dan menyampaikan kabar kepadanya. "Kembalilah lagi menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya," kata Musa. Begitulah beliau mondar-mondir menemui Musa dan Allah 3, hingga salat itu ditetapkan 5 kali. Sebenarnya Musa menyuruh beliau kembali lagi menemui Allah dan meminta keringanan. Namun beliau bersabda, "Aku sudah malu kepada Rabbku. Aku sudah rida dan bisa menerimanya." Setelah beberapa saat, ada seruan yang terdengar, "Kewajiban dariku telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku." Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa beliau melihat Rabb-nya tidak seperti manusia biasa. Kemudian dia menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah mengenai masalah ini. Pada intinya, beliau melihat Allah dengan mata telanjang. Namun pendapat ini tidak ada yang menguatkan sama sekali, dan tidak pernah dikatakan seorang sahabat pun. Sedangkan perkataan yang dinukil dari Ibnu Abbas, bahwa beliau melihat Allah secara mutlak dan beliau melihatnya dengan sanubari. Yang pertama tidak menafikan yang kedua. Kemudian dia berkata, tentang firman Allah di dalam surat An-Najm, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, bukan berkaitan dengan mendekatnya Jibril, sebagaimana yang dikatakan Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan mendekat dalam kisah Isra adalah mendekatnya Allah. Jadi tidak ada yang diperselisihkan dalam surat An-Najm ini. Bahkan dalam surat ini juga disebutkan, bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya yang lain di Sidratul Muntaha. Jadi beliau pernah melihat Jibril dalam 2 rupa aslinya, sekali tatkala di bumi dan sekali tatkala di Sidratul Muntaha, wallahu alam. Peristiwa pembelahan dada juga terjadi pada kali ini. Dalam perjalanan Isra Miraj ini banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Beliau ditawari susu dan khamar, lalu beliau memilih susu. Lalu dikatakan kepada beliau, "Engkau telah dianugerahi fitrah atau engkau telah mendapat fitrah. Jika engkau mengambil khamar, berarti engkau menyesatkan umatmu." Beliau juga melihat 4 sungai di surga. 2 sungai yang tampak dan 2 sungai yang tidak tampak. 2 sungai yang tampak itu adalah Nil dan Efrat. Dengan kata lain, risalah beliau akan menempati daerah yang subur antara Nil dan Efrat,
yang penduduknya akan menjadi pengemban Islam, dari satu generasi ke lain generasi. Bukan berarti dua sungai tersebut bersumber dari mata air di surga. Beliau juga melihat malaikat penjaga neraka, yang tidak pernah tersenyum dan di wajahnya tidak ada kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat orang-orang yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang, yang mempunyai bibir seperti bibir onta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung ke bibirnya itu, lalu api itu keluar lagi dari duburnya. Beliau melihat orang-orang yang suka mengambil riba. Mereka mempunyai perut yang besar, sehingga tidak beranjak dari tempatnya karena perutnya yang membesar itu. Para pengikut Firaun melewati mereka tatkala digiring ke neraka, lalu mereka melemparkan orang-orang yang mengambil riba ini ke neraka. Beliau melihat para pezina yang membawa daging berminyak yang baik di tangannya dan di sebelah ada daging jelek dan busuk. Mereka mengambil daging busuk itu dan membiarkan daging yang baik. Beliau melihat para wanita yang suka memasuki tempat tinggal kaum laki-laki yang bukan anak-anaknya. Beliau melihat para wanita itu bergelayut pada payudaranya. Beliau melihat kafilah dari penduduk Makkah dalam kepergian dan kepulangannya. Beliau menunjukkan seekor onta milik mereka yang terlepas, dan beliau juga meminum air mereka di bejana yang tertutup selagi mereka sedang tidur, lalu meninggalkan bejana itu tetap dalam keadaan tertutup. Ini merupakan bukti kebenaran pernyataan beliau yang disampaikan esok harinya setelah malam Isra. Ibnul Qayyim berkata, esok harinya tatkala Rasulullah berada di tengah kaumnya, beliau mengabarkan apa yang diperlihatkan Allah, berupa tanda-tanda kekuasaannya yang agung. Mereka pun semakin menjadi-jadi dalam mendustakan dan mengejek beliau. Mereka meminta agar beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Maka Allah menamparkannya, sehingga beliau bisa melihatnya secara langsung. Seketika itu beliau mengabarkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya, dan mereka tidak bisa memberi bantahan sedikitpun. Beliau juga mengabarkan tentang kafilah dagang mereka tatkala kepergian dan kepulangannya, tentang seekor onta milik mereka yang terlepas dari rombongan. Setelah kafilah itu tiba, maka apa yang disampaikan beliau itu cocok dengan keadaan sebenarnya. Namun semua rentetan kejadian ini justru membuat mereka lari menjauhkan diri, dan orang-orang yang zalim tidak menghendaki kecuali kekufuran. Ada yang berkata, bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, karena dia langsung membenarkan kejadian ini, selagi semua orang mendustakannya. Alasan paling nyata dan paling besar dari perjalanan ini, telah difirmankan Allah. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra, 1. Inilah sunatullah yang berlaku pada diri para nabi. Firman-Nya, dan, demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am, 75. Allah berfirman kepada Musa, agar kami memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Taha, 23. Allah telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Setelah ilmu para nabi itu ditopang dengan tanda-tanda kekuasaan yang bisa dilihat secara langsung. Padahal sebagaimana diketahui, bahwa mendengar suatu kabar tidak sama dengan melihat dengan mata kepala sendiri, maka mereka pun semakin siap mengemban beban di jalan Allah, sabar dalam menghadapi setiap kekuatan dunia, yang di mata mereka tak ubahnya selebar sayap nyamuk, dan mereka tidak merasa berat sekalipun dikepung siksaan dan cobaan. Hukum dan rahasia yang tersembunyi di balik penggalan-penggalan perjalanan Isra Miraj ini merupakan objek kajian berbagai buku yang mengupas rahasia syariat. Tetapi di sana ada beberapa hakikat sederhana yang memancar dari sumber perjalanan yang penuh barakah ini, lalu mengalir ke kebun-kebun bunga dalam sirah Nabawi, yang bisa kami paparkan secara ringkas sebagai berikut. Setiap pembaca tentu bisa melihat di dalam surat Al-Isra, bahwa Allah menyebutkan kisah Isra ini hanya dalam satu surat saja. Kemudian Allah menyebutkan keburukan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Boleh jadi pembaca mengira bahwa antara dua ayat ini tidak ada kaitannya. Padahal tidak begitu hakikatnya. Dengan susunan kalimat ini Allah mengisyaratkan bahwa Isra itu merupakan perjalanan ke Baitul Maqdis. Sebab orang-orang Yahudi akan dikucilkan dari posisi pengendalian umat manusia, karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga mereka pun tersisih. Kemudian Allah akan mengalihkan posisi itu kepada Rasulullah dan menyatukan dua sentral dakwah keturunan Ibrahim. Jadi sudah tiba saatnya untuk mengalihkan kendali kepemimpinan spiritual dari satu umat ke lain umat, dari umat yang sejarahnya dilumuri pengkhianatan, permusuhan, dan kejahatan, beralih ke umat yang dibanjiri kebaikan dan kebajikan, sehingga Rasulnya senantiasa mendapatkan wahyu Al-Quran, yang menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Tetapi bagaimana kendali kepemimpinan itu bisa beralih, padahal Rasulullah hanya bisa berputar-putar di beberapa gunung di Makkah, dalam keadaan terkucil di tengah manusia. Pertanyaan ini menyingkap tabir tentang hakikat lain,
bahwa satu periode dari dakwah Islam akan segera berakhir, lalu akan dimulai periode lain yang perjalanannya berbeda dengan periode yang pertama. Oleh karena itu kita bisa melihat sebagian ayat yang mengandung ancaman dan peringatan yang keras, tertuju kepada orang-orang musyrik, seperti firman-Nya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Al-Isra, 16-17. Di sana masih ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada orang-orang Muslim tentang dasar, prinsip dan pijakan kemajuan, yang menjadi landasan masyarakat Islam. Seakan-akan pada saat itu pula mereka telah menyebar ke seluruh dunia, mengendalikan urusannya dari segala segi dan menciptakan kesatuan serta memutar roda kehidupan masyarakat. Di sini juga terkandung isyarat bahwa Rasulullah akan mendapatkan tempat berlindung yang aman bagi Islam dan tempat itu menjadi pusat penyebaran dakwahnya di seluruh penjuru dunia. Inilah satu rahasia dari perjalanan yang penuh barakah ini, yang bisa kami simpulkan dalam kajian ini. Karena hikmah ini dan hikmah lain yang serupa, maka kami berpendapat bahwa Isra terjadi entah sebelum Bayat Aqobah yang pertama atau antara dua Bayat Aqobah. Wallahu a'lam. Bayat Aqobah pertama. Telah kami sebutkan di bagian terdahulu bahwa ada 6 orang dari penduduk Yasrib yang sudah masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 dari nubuwah, dan mereka berjanji kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah di tengah kaumnya. Hasilnya, ada 12 orang yang datang ke Makkah pada musim haji berikutnya. 5 orang di antara mereka adalah 6 orang yang sudah berhubungan dengan Rasulullah sebelumnya. Orang ke-6 yang tidak ikut bergabung kali ini adalah Jabir bin Abdullah bin Riyab. Adapun 7 orang sisanya adalah 1. Mu'az bin Al-Harits bin Afra dari Bani An-Najjar dari Khazraj. 2. Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik dari Khazraj. 3. Ubadah bin As-Samit, dari Bani Ghanem dari Khazraj. 4. Yazin bin Salabah, dari sekutu Bani Ghanem dari Khazraj. 5. Al-Abbas bin Ubadah bin Natlah, dari Bani Salim dari Khazraj. 6. Abul Haritsam bin Etaihan, dari Bani Salim dari Khazraj. 7. Uwaim bin Saidah, dari Bani Amr bin Auf dari Aus. Mereka bertemu Rasulullah di Aqobah di Mina, lalu mengucapkan bayat seperti butir-butir bayat para wanita saat penaklukan Makkah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, bahwa Rasulullah bersabda, "Kemarilah dan berbayat kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak mendurhakai dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahala ada pada Allah. Barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian ini, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya, dan barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki dia menyiksanya dan jika menghendaki dia akan mengampuninya." Lalu aku pun berbayat kepada beliau. Duta Islam di Madinah. Setelah bayat itu sudah terlaksana secara sempurna dan musim haji juga sudah selesai, maka beliau mengirim duta yang pertama ke Yasrib bersama-sama dengan mereka, untuk mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang Muslim di sana, sekaligus menyebarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Tugas sebagian duta ini diserahkan kepada seorang pemuda Islam yang termasuk pendahulu masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Keberhasilan yang sangat memuaskan. Mus'ab bin Umair menginap di rumah As'ad bin Zurarah, lalu mereka berdua menyebarkan Islam di kalangan penduduk Yasrib dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Sementara Mus'ab sendiri dikenal sebagai pemuda yang pandai membaca. Di antara riwayat yang menggambarkan keberhasilan dakwahnya, bahwa suatu hari As'ad bin Zurarah pergi bersama Mus'ab dengan tujuan perkampungan Bani Abdul Ashal dan Bani Zafar. Mereka berdua memasuki sebuah kebun milik Bani Zafar lalu duduk di dekat sebuah sumur, yang disebut Sumur Marak. Beberapa orang yang sudah masuk Islam berkumpul di sekeliling keduanya. Sementara saat itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair yang menjadi pemimpin kaumnya di Bani Al-Ashal masih musyrik. Tatkala keduanya mendengar kedatangan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab, Sa'ad berkata kepada Usaid, "Pergilah dan temuilah 2 orang yang datang untuk membodohkan orang-orang yang lemah di antara kita. Hardiklah dan halangilah mereka berdua agar tidak mendatangi perkampungan kita, karena As'ad bin Zurarah masih terhitung anak bibiku. Andai kata tidak ada hubungan kekerabatan ini, tentu aku sendiri yang akan menghadapinya." Lalu Usaid mengambil tombaknya dan beranjak untuk menemui keduanya. Tatkala As'ad mendengar kedatangan Usaid, dia memberitahu Mus'ab, "Dia adalah pemimpin kaumnya yang sengaja hendak menemuimu. Percayakan urusan dirinya kepada Allah." Mus'ab berkata, "Jika dia mau duduk,
maka aku akan berbicara dengannya. Setelah tiba di depan keduanya dan berdiri dengan wajah muram, Usaid bertanya, apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian berdua hendak membodoh-bodohkan orang-orang yang lemah di antara kami? Jauhilah kami jika kalian ada keperluan untuk diri kalian. Musab berkata, silakan duduk agar engkau bisa mendengar apa yang hendak kusampaikan. Jika engkau suka terhadap sebagiannya, maka engkau bisa menerimanya, dan jika engkau tidak menyukainya, maka engkau tidak perlu menerima apa yang tidak engkau sukai. Engkau cukup adil, kata Usaid, sembari menancapkan tombaknya di tanah lalu duduk. Musab menjelaskan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Musab berkata, demi Allah, aku sudah bisa melihat rona Islam di wajahnya sebelum dia sempat berbicara. Aku bisa melihatnya lewat keceriaan wajahnya dan bibirnya yang komat kamit. Alangkah bagus dan indahnya hal ini, kata Usaid. Lalu dia bertanya, apa yang harus dilakukan jika hendak masuk agama ini? Mereka berdua menjawab, hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, kemudian salat 2 rakaat. Usaid langsung beranjak, mandi, membersihkan bajunya, membaca syahadatain dan salat 2 rakaat. Setelah itu dia berkata, di belakangku ada seorang laki-laki. Jika dia mau mengikuti seruan kalian berdua, maka tak seorang pun kaumnya yang menyalahinya. Saat itu pula aku membawa dia ke hadapan kalian berdua. Orang yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'az. Usaid mengambil tombaknya lalu pergi menemui Sa'ad yang duduk-duduk bersama kaumnya di balai pertemuan. Aku bersumpah demi Allah, bahwa Usaid mendatangi kalian saat ini dengan rona wajah yang berbeda dengan saat dia meninggalkan kalian, kata Sa'ad kepada kaumnya. Tatkala Usaid sudah berada di balai pertemuan, Sa'ad bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Usaid menjawab, tadi aku berbicara dengan 2 orang. Demi Allah, aku tidak melihat 2 orang itu mempunyai kekuatan. Aku sudah melarangnya, namun keduanya justru berkata, kami akan melakukan apa yang engkau sukai. Aku pernah menuturkan kepadamu bahwa suatu kali Bani Haritsah berbondong-bondong menemui Asad bin Zurarah untuk menghabisinya, karena mereka tahu bahwa dia adalah anak bibimu. Dengan tindakan itu mereka hendak melanggar perjanjian denganmu. Karena diingatkan dengan peristiwa tersebut, Sa'ad bangkit dengan marah, mengambil tombaknya lalu menghampiri Asad bin Zurarah dan Musab. Tetapi tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah dia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu dia berkata kepada Asad bin Zurarah, demi Allah wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan di antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Sebelum Sa'ad muncul, Asad sudah memberitahu Musab, demi Allah, seorang pemimpin yang di belakangnya ada kaumnya telah mendatangimu. Jika dia mengikuti seruanmu, maka tak seorang pun di antara mereka yang akan menjauh darimu. Musab berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, bagaimana jika engkau duduk dan mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya, dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak engkau sukai. Engkau cukup adil, kata Sa'ad bin Mu'az, sembari menancapkan tombaknya lalu duduk. Lalu Musab menawarkan Islam dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Dia berkata, demi Allah, aku sudah bisa melihat rona Islam di wajahnya sebelum dia sempat berbicara. Aku bisa melihatnya lewat keceriaan wajahnya dan bibirnya yang komat kamit. Lalu Sa'ad bertanya, apa yang kalian lakukan jika kalian masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, kemudian salat 2 rakaat. Maka Sa'ad melakukan semua itu, kemudian mengambil tombaknya dan pergi ke balai pertemuan kaumnya. Tatkala melihat kedatangannya, mereka berkata, kami bersumpah demi Allah, dia datang dengan rona wajah yang berbeda dengan saat dia pergi. Tatkala sudah berdiri di hadapan mereka, Sa'ad berkata, wahai Bani Abdil Asyal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau pemimpin kami dan orang yang paling jitu pendapatnya serta nasihatnya yang paling kami percaya. Siapapun di antara kalian, laki-laki maupun wanita tidak boleh berbicara denganku kecuali jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kata Sa'ad. Hingga sore harinya, tak seorang pun di antara mereka melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah, kecuali satu orang saja yaitu Al-Usairim. Dia menangguhkan keislamannya hingga Perang Uhud. Pada saat Perang Uhud itu dia masuk Islam, lalu ikut berperang dan terbunuh sebagai syahid. Sementara salat pun sama sekali belum pernah dia lakukan. Untuk itu Nabi bersabda, dia mengerjakan yang sedikit namun mendapat pahala yang melimpah. Musab tetap berada di rumah Asad bin Zurarah, menyeru manusia kepada Islam.
Hingga tak satu perkampungan pun dari perkampungan-perkampungan Ansar melainkan di dalamnya adalah sejumlah laki-laki dan wanita yang sudah masuk Islam, kecuali perkampungan Bani Umayyah bin Zaid, Hatmah, dan Wail. Di antara mereka ada Qais bin Al-Aslat, seorang penyair yang selalu ditaati kaumnya. Dia sangat berperan menghalangi mereka masuk Islam, hingga saat Perang Khandak pada tahun kelima setelah hijrah. Sebelum tiba musim haji tahun ke-13 setelah nubuwah, Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah, untuk menyampaikan kabar keberhasilannya dan keadaan penduduk Yasrib yang sudah memiliki kekuatan dan siap memberi perlindungan. Bayat Aqobah kedua. Pada musim haji tahun ke-13 dari nubuwah, tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Masehi, lebih dari 70 muslimin penduduk Yasrib datang ke Makkah untuk melaksanakan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan haji dari kaumnya yang masih musyrik. Semenjak dari rumah atau tatkala di tengah perjalanan, mereka yang sudah masuk Islam itu saling bertanya-tanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah berkeliling, diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Makkah. Setibanya di Makkah, mereka menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berkumpul di sebuah bukit di Aqobah pada pertengahan hari Tasyrik atau tatkala melempar jumrah pertama setelah dari Mina. Agar pertemuan ini berjalan lancar, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari yang gelap. Kita serahkan kepada seorang pemuka Ansar untuk menuturkan kepada kita pertemuan monumental ini, pada saat-saat terjadinya perseteruan antara paganisme dan Islam. Inilah penuturan Ka'ab bin Malik al-Ansari. Kami pergi untuk menunaikan haji, yang sebelum itu kami sudah berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu di Aqobah pada pertengahan hari-hari Tasyrik. Pada malam hari kami berjanji untuk bertemu beliau. Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang pemimpin dan bangsawan kami sedang bersama kami. Yang hingga detik itu kami masih merahasiakan keadaan kami yang sesungguhnya, maka kami mengajaknya untuk bergabung, lalu kami katakan kepadanya, "Wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kami dan orang yang terhormat di antara kami. Kami tidak ingin jika engkau menjadi bahan bakar api neraka di kemudian hari." Lalu kami mengajaknya masuk Islam dan kami beritahukan pula janji kami untuk bertemu Rasulullah di Aqobah. Seketika itu pula dia menyatakan masuk Islam dan bersama-sama kami dia ikut ke Aqobah. Dia kami angkat sebagai pemimpin rombongan. Pada malam itu kami tidur di tengah kaum kami. Setelah lewat sepertiga malam, kami keluar dari rombongan menuju tempat yang sudah kami janjikan untuk bertemu Rasulullah. Masing-masing dari kami berjalan mengendap-endap dengan langkah hati-hati hingga akhirnya kami semua berkumpul di Bukit Aqobah. Jumlah kami ada 73 orang laki-laki dan 2 wanita, yaitu Nasibah binti Ka'ab dan Ummu Amarah dari Bani Mazin bin An-Najjar, dan Asma binti Amr atau Ummu Mani dari Bani Salamah. Kami berkumpul di bukit menunggu, hingga Rasulullah mendatangi kami berserta paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sekalipun saat itu dia belum masuk Islam, tetapi dia ingin menyertai beliau dan beliau pun percaya kepadanya. Permulaan dialog dan tanggung jawab yang diingatkan Al-Abbas. Setelah semuanya dirasa sudah cukup, maka dialog pun dimulai untuk mengesahkan jalinan agama dan militer. Yang pertama kali membuka dialog adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia menjelaskan secara terbuka kepada mereka yang hadir di situ tentang beratnya tanggung jawab yang bakal mereka pikul, sebagai kelanjutan dan konsekuensi jalinan persekutuan ini. Dia berkata, "Wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya posisi Muhammad di tengah kami sudah kalian ketahui sendiri. Kami sudah mencegahnya untuk tidak mengusik kaum kami dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya, dilindungi di negerinya. Bisa saja dia enggan bergabung dan berkumpul bersama kalian. Jika memang kalian berpikir untuk menyia-nyiakan dan menelantarkan dirinya setelah dia keluar dari tempatnya untuk bergabung bersama kalian, maka lebih baik biarkanlah dia sejenak saat ini. Toh dia orang yang terhormat dan dilindungi di tengah kaumnya." Ka'ab menuturkan, "Kami berkata, kami sudah mendengar apa yang engkau sampaikan." Lalu dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, putuskanlah apa yang engkau sukai bagi diri engkau dan Rabb engkau." Jawaban ini menunjukkan semangat, hasrat yang menggelora, keberanian, iman dan ketulusan dalam mengemban tanggung jawab ini serta menanggung apapun akibatnya di kemudian hari. Setelah itu Rasulullah menjelaskan segala sesuatunya, hingga selesailah proses bayat itu. Klausul bayat. Al-Imam Ahmad meriwayatkan masalah ini secara rinci dari Jabir, dia berkata, "Kami berkata, wahai Rasulullah, untuk hal apa kami berbayat kepada engkau?" Inilah klausul bayat yang disampaikan Rasulullah. 1. Untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas. 2. Untuk menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah. 3. Untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. 4. Untuk berjuang karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela. 5. Hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri,
istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Dalam riwayat Ka'ab sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Ishaq tentang klausul yang terakhir, di dalamnya juga disebutkan, Ka'ab berkata, lalu Rasulullah berbicara, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah dan menyebutkan harapannya untuk Islam. Kemudian beliau bersabda, aku membayat kalian, agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Kemudian Al-Bara bin Marur memegang tangan beliau dan berkata, benar, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka bayatlah kami wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam perang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dahulu. Abul Haytham bin Tayhan menyela perkataan Al-Bara yang masih berbicara dengan Rasulullah, dengan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang selain kami, Yahudi, ada hubungan persahabatan. Jika kami memutuskan hubungan itu dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah sudah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami? Beliau tersenyum, lalu bersabda, darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Pelaksanaan bayat. Setelah ada penetapan klausul-klausul bayat secara mantap, maka dimulailah pelaksanaan bayat dengan cara berjabat tangan. Jabir berkata setelah menuturkan apa yang disampaikan Asad bin Zurarah, mereka bertanya, wahai Asad, demi Allah, ulurkanlah tanganmu. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan bayat ini dan tidak akan membatalkannya. Pada saat itulah Asad bisa mengetahui seberapa jauh kesiapan mereka berkorban demi meniti jalan Islam ini. Dia pun menjadi mantap karenanya. Dengan kedudukan Asad sebagai dai yang ulung bersama Mus'ab bin Umair, maka secara otomatis dia pun dinobatkan sebagai pemuka agama bagi orang-orang yang menyatakan bayat tersebut dan dia pula yang pertama kali menyatakan bayat. Menurut Ibnu Ishaq, Bani An-Najjar menganggap Abu Umamah Asad bin Zurarah adalah orang pertama kali yang mengulurkan tangannya untuk dibayat. Setelah itu barulah dilakukan bayat secara umum. Jabir menuturkan, lalu kami yang laki-laki bangkit menghampiri beliau secara bergiliran, lalu beliau membayat kami dan berjanji akan memberikan surga kepada kami. Sedangkan bayat terhadap dua wanita yang ikut hadir pada saat itu hanya dengan perkataan semata, karena Rasulullah sama sekali tidak pernah berjabat tangan dengan wanita lain mahram. 12 pemuka kaum. Setelah proses bayat usai, Rasulullah meminta penunjukan 12 orang agar menjadi pemuka bagi kaumnya masing-masing. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan klausul-klausul bayat itu. Untuk itu beliau bersabda, tunjuklah 12 orang di antara kalian untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Seketika itu pula mereka menunjuk 12 orang pemuka, 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus. Mereka adalah 1. As'ad bin Zurarah bin Ats. 2. Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr. 3. Abdullah bin Rawahah bin Salabah. 4. Rafi bin Malik bin Al-Ajlan. 5. Al-Bara bin Marur bin Sahar. 6. Abdullah bin Amr bin Haram. 7. Ubadah bin As-Samit bin Qais. 8. Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. 9. Al-Munzir bin Amr bin Hunais. 10. Usaid bin Hudair bin Samak. 11. Sa'ad bin Haitsamah bin Al-Harits. 12. Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Subair. 3 orang yang terakhir dari Aus. Setelah jelas penunjukan mereka, Rasulullah menyumpah mereka secara khusus sebagai para pemimpin yang mempunyai tanggung jawab tersendiri. Beliau bersabda kepada mereka, kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pemuka kaum kalian dan keadaan mereka sebagaimana yang dilakukan Al-Hawariyun terhadap Isa bin Maryam, dan aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaumku. Mereka menjawab, baik. Setelah proses bayat dan pengukuhan ikatan janji ini usai, dan selagi mereka dicekam rasa takut kalau-kalau kejadian ini diketahui orang lain, tiba-tiba ada salah seorang pemimpin dari musyrikin yang mengetahui kejadian tersebut. Untungnya, hal itu terjadi pada saat-saat terakhir pelaksanaan bayat, sehingga dia tidak sempat membocorkan kepada para pemimpin Quraisy. Selagi mereka masih berada di bukit, orang musyrik itu berteriak di suatu tempat tinggi, wahai orang-orang yang berbeda di dalam rumahnya, apakah kalian menghendaki Muhammad dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersamanya? Mereka telah berkumpul di tempat penggembalaan kalian. Rasulullah bersabda, ini adalah krisis Aqobah. Demi Allah wahai musuh Allah, aku benar-benar akan menanganimu. Lalu beliau memerintahkan agar mereka kembali lagi ke tenda mereka masing-masing. Tatkala mendengar seruan orang musyrik tersebut, maka Al-Abbas bin Ubadah bin Natlah berkata, demi yang mengutus engkau dengan benar, jika engkau berkenan, besok kami bisa menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Beliau bersabda, kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembali saja ke tenda-tenda kalian. Maka mereka pun kembali ke tenda masing-masing dan tidur.
Orang-orang Quraisy terguncang, gundah, dan gelisah setelah mendengar apa yang terjadi malam itu. Mereka menyadari sepenuhnya akibat lebih jauh dari bayat tersebut bagi diri dan harta mereka. Selagi matahari belum terbit, para utusan Quraisy yang terdiri dari pemuka dan pemimpin Makkah mendatangi tenda-tenda penduduk Yasrib untuk meminta kejelasan mengenai masalah ini. Wahai orang-orang Khazraj, kami mendengar kalian telah menemui rekan kami dan meminta agar dia pergi dari sisi kami, dan kalian juga sudah berbayat kepadanya untuk memerangi kami. Demi Allah, tidak ada orang yang paling kami benci dari kalangan Arab selain daripada kebencian kami kepada kalian, andaikan sampai meletus peperangan antara kami dan kalian. Karena orang-orang musyrik Khazraj tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, karena bayat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada tengah malam buta, maka mereka pun bersumpah demi Allah dan berkata, itu sama sekali tidak terjadi dan kami pun tidak mengetahuinya. Akhirnya para utusan Quraisy itu menemui Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah diberitahu, Abdullah bin Ubay berkata, ini bohong. Ini tidak mungkin terjadi. Kaumku tidak mungkin berani bertindak secara lancang melangkahi diriku. Apapun yang dilakukan kaumku di Yasrib tentu akan meminta pendapatku. Sedangkan orang-orang yang sudah masuk Islam hanya bisa saling adu pandang, saling diam membisu. Tak seorang pun di antara mereka berkata sepatah kata pun untuk menyanggah atau mengiyakan. Maka para utusan Quraisy itu percaya saja apa yang dikatakan penduduk Yasrib yang musyrik, lalu mereka pulang dengan tangan hampa. Para utusan Quraisy kembali dengan membawa tanda tanya, antara percaya dan tidak percaya terhadap kabar ini. Oleh karena itu mereka terus mencari-cari dan menyelidiki, hingga merasa yakin bahwa kabar itu memang benar dan bayat benar-benar telah dilaksanakan. Namun hal ini terjadi setelah orang-orang menunaikan haji sudah mulai pulang ke negerinya masing-masing. Maka para penunggang kuda dari Quraisy segera mengusir semua penduduk Yasrib agar segera pulang. Tapi hal ini tidak banyak berarti, karena waktunya sudah berlalu sekian lama. Tatkala melihat keadaan Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, mereka segera mengusirnya. Namun niat ini mereka urungkan. Karena Al-Munzir lemah, mereka melepaskannya. Sebaliknya, mereka langsung memegang Sa'ad, mengikat tangan dan lehernya dengan tali kekang, lalu menyeret dan memukuli tubuhnya serta menarik-narik rambutnya hingga masuk Makkah. Tak lama kemudian Al-Mutim bin Adi dan Al-Harits bin Harb bin Umayyah datang membebaskan Sa'ad dari penyiksaan mereka. Karena dulu Sa'ad pernah memberikan jaminan keamanan terhadap kafilah dagang mereka berdua tatkala melewati Madinah. Selagi orang-orang Ansar sedang berembuk tentang nasib Sa'ad yang tidak muncul-muncul dan mereka sepakat untuk menyusulnya, tiba-tiba dia pun muncul di hadapan mereka. Akhirnya mereka semua tiba di Madinah dengan selamat. Begitulah kisah Bayat Aqobah kedua yang juga dikenal dengan istilah Bayat Aqobah Kubra. Bayat ini berjalan mulus, dengan mencerminkan rasa cinta, loyalitas, tolong-menolong sesama orang-orang mukmin, kepercayaan, keberanian dan keteguhan dalam meniti jalan ini. Penduduk Yasrib yang beriman merasa amat kasihan terhadap nasib saudaranya sesama mukmin yang lemah di Makkah dan benar-benar marah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Rasa cinta benar-benar merasuk ke dalam sanubari sekalipun mereka berjauhan. Perasaan ini tumbuh bukan karena apa-apa, tetapi karena dorongan rasa iman kepada Allah, Rasul dan Kitabnya. Ini adalah iman yang tidak akan pudar sekalipun harus menghadapi kekuatan orang-orang yang zalim. Ini adalah iman yang apabila anginnya sudah berhembus, tentu akan mendatangkan keajaiban dalam keyakinan dan tindakan. Dengan iman seperti inilah orang-orang Muslim mampu menorehkan kehebatan dalam lembaran zaman dan meninggalkan jejak yang abadi tanpa ada tandingannya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sampai di sini pembacaan kali ini, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya.